Oke, Sobat Suzuki semua, selamat malam. Balik lagi di channel YouTube Ray, YouTube-nya Ray Suzuki. Pada video kali ini kita bakal bahas tentang mobil yang kecil mungkin, tapi bukan LCGC, tapi harganya di bawah 200 juta. Ini masuknya city car ya. Walaupun mobil ini di bawah 200 juta, tapi ini bukan LCGC masuknya ke city car. Kenapa? Karena mobil ini CBU dari India. Dan yang jadi pembeda yaitu dari emblem di depan. Ini logo Suzuki, bukan logo LCGC, kayak gitu. Nah, oke. Yang paling penting bukan di situ, kita mau bahas spesifikasi mobil ini dan juga harga dan promonya di Ray Suzuki Ciputat. Oke, Sobat Suzuki semua. Di samping kita ada mobil espresso, ini AGS warna orange NIK 2025 ya, dari India. Mobil ini dibanderol dengan harga 182.600 dengan diskon 20 juta, bisa kita negosiasikan kembali. Tergantung dari mana kalian mau cash atau kredit. Kita bisik-bisik aja, harga bisa digoyang, harga bisa diatur. Nah, mobil espresso ini merupakan mobil CBU rakitan India dari Suzuki. Ya, jadi si espresso ini mobil yang sangat amat irit. Kenapa dia bisa irit? Karena mobil ini mempunyai spesifikasi mesin 1000 cc 3 silinder. Ya, walaupun minusnya 1000 cc 3 silinder ini masih ada terasa getaran khas 3 silinder yang memang nggak bisa kita bohongi atau kita pungkiri. Tapi balik lagi, plus minus ya. Karena 1000 cc 3 silinder dan mobil ini relatif kecil ya, tapi tinggi. Jadi mobil ini cukup irit untuk kita pakai daily antara anak sekolah atau di dalam kota untuk kita jalan-jalan aja. Jadi ada yang bilang sih bensinnya bisa 20 km banding 1 liter atau 20 up banding 1 liter. Cuman balik lagi kalau kalian tanya ke Ray, pasti Ray jawabnya tergantung dari mana cara kalian bawa kendaraan atau cara kalian bawa mobil itu sendiri. Karena mau seirit apapun mobil, kalau memang kita baunya ngebut atau kita bejek, pasti bakal terasa boros juga. Pasti efisiensi bahan bakarnya pun tidak begitu terasa. Oke, dari depan Suzuki Espresso ini mempunyai gaya urban SUV ya. Catat, urban SUV. Jadi mobil ini memang kecil tapi rada tinggi. Jadi mobil ini cocok untuk di perkotaan, di dalam kota, untuk antar anak sekolah atau mobilitas kerja kalian yang memang cukup lah untuk kalian bawa si mobil espresso ini. Jadi di sini espresso masih pakai ini ya, belum full LED, belum ada fog lamp juga. Cuman ya seperti ini, mobil ini menurut saya, menurut Ray, bahan banget untuk kalian jadiin custom, dari mulai grillnya ataupun dari mulai lampunya. Ada yang dibikin custom baby Jimny dan lain sebagainya. Sekarang kita geser ke belakang. Sekarang kita udah ada di belakang mobil si Suzuki Espresso. Mobil ini kalau dari belakang tampaknya seperti ini, dia rada ontok lah ya, bahasa gampangnya. Cuman memang untuk stop lampnya si Espresso ini yang nyala hanya satu, bukan karena rusak ataupun apa, tapi memang dari pabrikannya stop lamp dari mobil Suzuki Espresso yang dapat nyala hanya satu, kurang lebih seperti itu. Di belakang di sini ada logo Suzuki, ada lampu ya, ada sen ataupun hazard, ada emblem Espresso. Nah, ini yang paling penting untuk kalian. Mobil ini kecil, boleh kecil tapi tinggi, apalagi ground clearance-nya. Kalau kita dari belakang, mobil ini mempunyai ground clearance yang cukup tinggi di kelasnya ya. Menurut Ray ini tinggi banget, lumayan tinggi. Jadi mungkin kekurangan dari mobil ini pada saat kalian bawa di tol itu bakal sedikit limbung kalau kalian bawanya di kecepatan 80 ke atas, kayak gitu. Karena mobil ini kecil tapi tinggi, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita naik sedikit. Nah, di bagian kaca ini Suzuki Espresso ini terdapat rear defogger, di mana di Suzuki sendiri ada beberapa tipe mobil SUV atau MPV yang belum dapat rear defogger. Contohnya seperti XL7 Zeta ataupun R3 GL, mereka belum mendapati rear defogger. Sementara di Espresso sudah terdapat rear defogger. Jadi kalian nggak perlu lagi pada saat kalian berkendara khawatir nih pada saat hujan berembun. Bisa saya pastikan ini nggak akan berembun, dia nggak ada wiper belakang, cuman dia udah ada rear
defoggernya. Jadi ada pemanas di kacanya supaya apa? Supaya kaca kalian tidak ada embunnya. Kayak gitu. Ini salah satu keunggulan dari Suzuki Espresso. Nanti mungkin kita bikin kesimpulan atau ringkasannya di belakang ya, di akhir video. Oke, sekarang kita geser ke samping dan juga ke interiornya. Check this out. Oke, Sobat Suzuki semua, sekarang kita udah ada di dalam mobil Suzuki Espresso. Ya, mobil ini interiornya seperti ini ya. Nah, kalau kita tutup dia kayak gini. Ini ada setir bulat sempurna bentuknya, nggak seperti Fronx ataupun XL7 yang dimana di sininya dia ada sedikit patahan atau datar. Tapi di Suzuki Espresso ini bulat sempurna loh. Jadi kalau menurut Ray, bentuk setir yang seperti ini lebih enak untuk kita muter setir ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini pun ada switch control untuk volume, mode ataupun ganti-ganti lagu. Ada untuk mute juga. Di sini ada voice control. Di sini ada fungsi atau tombol untuk kita ngangkat telepon. Nah, ini untuk posisi setir. Di sini ada untuk wiper. Di sini pun sebelah kanan setir ya mainstream lah, ada untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga lampu sen. Kalau di sini kita ada head unit ya, head unitnya yang 9 inch, sudah Android Auto ataupun Apple CarPlay. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit yang sudah support Android Auto maupun Apple CarPlay. Nah, di sini ada speedometernya, ada milimeter clusternya, tapi belum LED, masih analog. Cuman kalau Ray lihat, ini bikin Ray inget sama mobil Yaris Bapau, persis di tengah ataupun Vios ya. Nah, di sini ada power window. Jadi Espresso sudah terdapat power window. Cuman power window-nya ini hanya terdapat di kaca depan kiri kanan. Untuk di belakang si Espresso ini masih menggunakan analog atau engkol. Jadi kacanya masih di engkol. Nah, di sini ada hazard juga yang berfungsi. Nah, di sini ada pengaturan AC. Jadi ini full masih pakai ini ya, puteran. Ada untuk ke dada aja, kaki dan dada, ada kaki aja, ada kaki, heater dan lain sebagainya. Di sini ada blowernya, di sini untuk suhunya juga. Nah, ini untuk defoggernya, ini untuk nyelamatin AC, ini untuk pengaturan dari luar atau ke dalamnya. Nah, di sini ada port untuk ngecas kalian. Di sini ada USB-nya untuk ke Android Auto-nya. Di sini ada USB Android Auto. Di sini perlu adapter tambahan untuk kalian ngecas. Nah, ini merupakan mobil dengan transmisi AGS atau automatic gear system. Sebetulnya mobil ini merupakan mobil manual yang dimatic-maticin. Jadi walaupun sebenarnya mobil ini manual atau dimatic-maticin, ya pasti ada sensasi atau perbedaan pada saat kalian bawa mobil ini. Karena sejatinya mobil ini merupakan manual yang ditambahin modul AGS namanya. Jadi mobil ini terasa seperti matic. Tapi kalian masih bisa pakai mode manualnya di mobil Espresso ini tanpa perlu kalian intercoupling, hanya langsung ke persneling aja. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke depan, check this out. Ya, jadi kurang lebih seperti itu review singkat dari Ray tentang si Suzuki Espresso. Gak perlu berlama-lama menurut Ray karena yang pasti kalian akan jenuh. Langsung aja Ray bakal ringkas mungkin keunggulan dari mobil ini ya. Balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, plus minus setiap mobil ada kurang dan ada kelebihannya juga. Mungkin yang pertama ya, salah satu kelebihan dari mobil Suzuki Espresso merupakan desainnya sendiri. Bukan dari model, tapi untuk desain yang kecil tapi juga tinggi, ini salah satu menjadi poin unggul dari Suzuki Espresso. Nah, kalau untuk model saya rasa subjektif dan juga relatif lah ya, sebagaimana dengan selera kalian saja. Jadi ya pasti plus minus semuanya itu. Nah, di luar daripada desain atau model, yang paling penting menurut Ray sebagai sales Suzuki, salah satu kelebihan dari si Suzuki Espresso ini, yang kedua mesin. Keiritan bahan bakarnya menurut Ray salah satu bisa dipertimbangkan untuk kalian kalau kalian butuh mobil untuk daily, karena si Suzuki Espresso ini mempunyai efisiensi bahan bakar yang menurut Ray lumayan efisien di kelasnya, apalagi harga BBM yang lagi naik. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau kalian pengen mobil irit, gak ada hybrid, dan juga masih belum pakai listrik. Salah satunya si Suzuki Espresso ini.
Jadi itu. Nah, yang ketiga, mobil ini menurut Ray nggak bisa di underestimate karena apa? Ada beberapa fitur yang nggak ada di mobil lain tapi ada di mobil Espresso ini. Salah satunya si rear defogger. Nah, yang keempat ada dari ground clearance Espresso yang cukup tinggi untuk kita bawa di jalan bebatuan atau yang berlubang, cukup nyaman. Cuman mungkin minusnya pada saat kalian bawa dengan kecepatan tinggi 80 km ke atas, kalian bawa mobil ini di jalan tol, pasti mobil ini akan merasakan limbung sebagai driver. Itu plus minus. Nah, mungkin video pendek dari Ray itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa WhatsApp Ray di nomor 0819 0609. See you on the next video.